Memasuki tahun politik, Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajarannya untuk menunda seluruh penyelidikan maupun penyidikan peserta pemilu 2024. Langkah Jaksa Agung yang menginstruksikan anak buahnya untuk menunda proses hukum para peserta pemilu 2024 selama gelaran pesta demokrasi itu berlangsung menuai pro kontra di ruang publik. Beda dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru tetap tangani kasus korupsi peserta pemilu 2024. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menegaskan penanganan perkara korupsi oleh jajarannya tidak terpengaruh oleh pelaksanaan pemilu 2024. KPK tetap bekerja sesuai ketentuan tugas pokok fungsi KPK sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang. Penanganan perkara korupsi oleh KPK dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Bagi kami tentu KPK ada amanah dari undang-undang kan untuk terus melakukan pemberantasan korupsi, sehingga itu kami lakukan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kami lakukan proses-proses dimaksud tentu dengan profesional, dengan proporsional kan gitu ya. Karena ada tugas pokok fungsi KPK, asas-asasnya teman-teman sudah tahu ya, misalnya ada keterbukaan, akuntabilitas, proporsional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, itu yang menjadi pegangan kami ketika menerima pengaduan masyarakat, verifikasinya, kemudian menindaklanjutnya pada proses penyidikan bukan hingga pada proses persidangan. Jadi tentu itu yang menjadi dasar dan pegangan KPK ketika menerima laporan dari masyarakat, begitu ya. Sementara itu, sejumlah kalangan akademisi mengkritik sikap Kejaksaan Agung untuk menunda proses penyelidikan laporan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden, cawapres, calon legislatif, hingga kepala daerah pada pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, penegakan hukum seharusnya steril dari faktor kekuasaan politik. Menurut saya, inilah menunjukkan bahwa kekuatan yang real sesungguhnya di dalam satu negara itu bukan hukum, ya, justru kekuatan politik gitu, justru kekuatan yang ada pada partai politik dan ada pada kekuatan-kekuatan sosial politik di satu negara gitu, sehingga kemudian penegakan hukum yang seharusnya tidak tunduk pada kepentingan apapun, ya. Nah, karena ada satu proses pemilihan politik, ya, pemilihan umum dalam hal ini umpamanya, maka itu dihentikan terlebih dahulu. Nah, itu menurut saya itu indikator atau indikasi bahwa memang penegakan hukum itu bergantung pada faktor lain, yaitu kekuasaan lain, yaitu kekuasaan politik. Dan penundaan ini bisa ditafsirkan sebagai intervensi dari kekuatan politik atau kekuasaan politik terhadap penegakan hukum. Terkait kritikan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa instruksi Jaksa Agung bertujuan menjaga independensi dan netralitas penegakan hukum. Karena kalau yang sekarang masih bakal calon, tapi kalau sudah calon, sudah tetap, sudah mengikuti sudah ada penetapan dari KPU, nah ini yang kita hindari. Jangan sampai ada saingannya ini melaporkannya. Karena begini, setiap ada perhelatan demokratisasi, laporan yang terkait dengan para calon peserta ini sangat banyak. Yang mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai di Kejabjari, sampai Kejaksaan Negeri, ini banyak banget. Untuk apa? Takutnya ini untuk black campaign gitu loh. Orang dipanggil seolah-olah orang bersalah, ya, seolah-olah orang sudah udah diimitkan koruptor. Ini khusus tindak pidana korupsi ya, tapi kalau yang lainnya tetap jalan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan memorandum untuk menunda proses penyelidikan hukum terhadap calon presiden, cawapres, calon legislatif hingga kepala daerah pada pemilu 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, berikut kami akan sampaikan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan KPK tahun ini yang melibatkan sejumlah kementerian. Anda bisa lihat
yaitu kasus korupsi di kementerian yang ditangani oleh Kejagung 2023 korupsi BTS 4G Kominfo. Kemudian juga mantan Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Ada 8 orang terjerat kasus. Johnny G. Plate dan kawan-kawan didakwa merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Kemudian juga sempat Menpora Dito Aryo Tejo ini diperiksa oleh Kejagung. Berikutnya kita juga akan lihat bagaimana kasus korupsi di kementerian yang masih menjadi sorotan hingga saat ini. Korupsi izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah. 3 perusahaan tersangka dan 5 orang sudah terpidana, merugikan negara hingga 6,47 triliun rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sempat diperiksa sebagai saksi. Mantan Mendak Muhammad Lutfi juga 2 kali diperiksa sebagai saksi. Dan berikutnya kita juga lihat kasus yang masih terus dalam penanganan. Adanya dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada 3 klaster kasus, yaitu Mentan Syahrul Yassin diperiksa sebagai saksi pada 19 Juni 2023. Bukan hanya Kementerian Pertanian saja yang menjadi sorotan. Beberapa waktu belakangan ini juga sempat diperiksa ataupun juga digeledah Kementerian Tenaga Kerja ini atau Ketenagakerjaan, di mana korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker menjadi sorotan. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 2 ASN serta 1 pihak swasta juga menjadi tersangka.